Selamat sore rekan-rekan sekalian. Salam kenal, saya Hasanuddin Zailani, mahasiswa Teknik Industri. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas yaitu Quality Control Circle atau QCC tahun 2026 mengenai respon surface metodologi atau yang biasa kita singkat dengan RSM. Metode ini sangat krusial dalam dunia industri modern untuk mencapai efisiensi maksimal. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, filosofi kompromi dan optimasi. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia penelitian industri, kita selalu dihadapkan pada situasi kompromi. Seringkali kita terjebak di antara dua pilihan yang bertolak belakang, antara waktu yang terbatas melawan keinginan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, atau antara penggunaan bahan baku minimum demi menekan biaya melawan tuntutan kualitas produksi terbaik. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita menemukan titik keseimbangan yang terletak paling sempurna? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, yaitu optimasi. Selanjutnya, apa sih itu RSM? Secara teknis, RSM adalah sebuah metode gabungan yang mempertemukan teknik matematika dengan teknik statistik. Tujuan utamanya adalah membuat model dan menganalisis suatu respon yang kita sebut Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, kita sebut X. Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya menebak-nebak, tetapi secara ilmiah mencari titik optimum dari sebuah proses industri atau eksperimen. Kita lanjut untuk filosofi RSM, filosofi mencari puncak tertinggi. Mari kita bayangkan RSM seperti mendaki sebuah gunung untuk mencari puncak tertinggi. Ada dua area utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, region of operability. Ini adalah area awal eksperimen yang masih luas. Di sini kita menggunakan model orde 1 atau linear untuk melihat arah kemiringan atau yang kita sebut dengan steepest ascent. Kemudian yang kedua, yaitu region of interest. Begitu kita sudah dekat dengan area target yang lebih sempit dan mendekati optimum, kita beralih menggunakan model orde 2 kuadratik untuk menemukan titik puncak yang akurat. Ini adalah inti dari pencarian nilai terbaik dalam metode RSM. Kemudian, seperti yang kita pelajari, beberapa jenis optimasi di dalam industri. Penerapan RSM ini dibagi 3 jenis yang utama, yaitu yang pertama, optimasi proses produksi. Seperti yang kita ketahui, fokus pada variabel alat atau lingkungan, seperti mencari suhu mesin, lama waktu, atau tekanan yang paling pas. Yang kedua, ada optimasi formula produk. Fokus pada komposisi bahan baku, semisal mencari persentase atau takaran tepung yang ideal dalam pembuatan roti. Yang ketiga ini adalah optimasi kombinasi. Ini adalah gabungan keduanya. Contohnya bagaimana suhu pemanggangan, proses berinteraksi dengan takaran pengembang atau formula untuk menghasilkan produk akhir yang sempurna. Kemudian kita lanjut beberapa tahapan utama dalam RSM. Untuk menjalankan RSM secara sistematis, kita harus melalui 4 tahapan utama.
Yang pertama adalah rancangan. Rancangan ini untuk menentukan faktor dan batasannya. Kemudian yang kedua ada analisis. Analisis ini melakukan pemodelan dan pengujian statik. Kemudian yang ketiga itu ada optimasi, yaitu menetapkan kriteria target yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah verifikasi, melakukan validasi hasil lab terhadap prediksi model. Kemudian kita lanjut dalam rancangan eksperimen. Ini ada beberapa tahap. Yang pertama, mendefinisikan ruang lingkup penelitian sebelum menyentuh perangkat lunak seperti desain expert. Seperti yang pertama ini kita pilih faktor X dan responnya adalah Y. Variabel apa yang kita kontrol dan hasil apa yang diukur. Kemudian yang kedua, penetapan batas antara batas bawah dengan atas berdasarkan studi literatur atau uji pendahuluan. Yang ketiga adalah generate run. Perangkat lunak akan menyusun kombinasi eksperimen yang efisien, misalnya menggunakan metode central composite design atau box Penken. Ini jauh lebih hemat dibandingkan mencoba semua kombinasi secara acak. Kemudian kita lanjut untuk tahap 2. Tahap 2 ini yaitu analisis model dan visualisasi. Setelah kita mendapatkan data eksperimen didapat, kemudian kita lakukan penginputan, perangkat lunak akan membentuk model matematis empiris untuk memetakan respon tersebut. Kita bisa melihatnya melalui dua cara visual. Yang pertama adalah 2D contour plot. Ini sangat membantu untuk melihat garis batas dan area nilai respon yang sama secara dua dimensi. Kemudian yang kedua adalah ada 3D surface plot, memberikan visualisasi ruang tiga dimensi yang intuitif sehingga kita bisa melanjutkan elevasi secara jelas, apakah itu puncak maksimum atau lembah maksimum. Kemudian kita lanjut, ada 4 syarat emas validasi model ANOVA. Model prediktif tidak bisa hanya langsung dipercaya begitu saja. Ia harus lolos 4 syarat emas ANOVA. Yang pertama adalah model significance. Nilai p-value harus kurang lebih dari 0,05. Kemudian yang kedua ada lack of fit. Targetnya harus tidak signifikan, yang artinya model benar-benar pas dengan data aktual. Kemudian yang ketiga adalah R-squared gap, selisih antara adjuster R2 dan predicate R2, dan harus di bawah atau kurang dari 0,2. Kemudian yang keempat ada adequate precision. Rasio sinyal terhadap noise harus lebih besar dari 4.0. Jika salah satunya gagal, kita wajib melakukan transformasi data atau remodeling. Kemudian kita lanjut untuk tipologi permukaan respon. Tipologi ini ada 3. Bentuk permukaan respon yang dihasilkan oleh model yang bermacam-macam. Seperti yang pertama adalah maksimum.
atau kubah. Ini digunakan saat mencari nilai puncak tertinggi, seperti rendemen ekstrak atau kandungan antioksidan. Kemudian yang kedua, shape yang kedua adalah minimum atau lembah. Digunakan saat ingin menekan biaya serendah mungkin, seperti biaya produksi atau kadar racun. Dan yang ketiga adalah shape yang ketiga adalah stasioner atau pelana. Shape ketiga ini biasanya digunakan untuk mencari stabilitas, proses di mana fluktuasi faktor tidak merusak kualitas produk. Oke, kemudian kita lanjut. Lanjut untuk ke tahap 3, yaitu menetapkan kriteria optimasi. Setelah modelnya valid, kita memberikan instruksi spesifik kepada perangkat lunak mengenai target kita. Ada 4 pilihan. Yang pertama adalah maximize jika Anda ingin nilai respon sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua ada minimize. Ini jika Anda ingin nilai respon sekecil-kecilnya. Kemudian ada target. Target ini adalah nilai respon jatuh persis pada angka tertentu. Jadi untuk yang target ini bisa disesuaikan dengan angka yang sudah disesuaikan. Kemudian untuk in range itu adalah respon yang fleksibel selama masih dalam batas toleransi yang masih diizinkan. Kemudian kita lanjut untuk desirability index, yaitu untuk atau nilai kelayakan, yaitu untuk menilai seberapa sempurna kombinasi faktor yang ditemukan. Kita menggunakan desirable index ini nilainya rentang dari 0 sampai 1 poin. Yang artinya aturan emasnya adalah semakin mendekati angka 1.0 berarti kondisi optimum yang diprediksi oleh model semakin ideal dan akurat dalam memenuhi semua kriteria yang kita minta. Kemudian kita lanjut tahap 4, yaitu verifikasi eksperimen. Penting untuk diingat bahwasanya model matematis hanyalah sebuah prediksi. Tahap akhir wajib sekali dibuktikan secara fisik di laboratorium dengan cara beberapa langkah eksekusinya. Yang pertama adalah lakukan uji lab sesuai kondisi optimum saran dari software. Kemudian yang kedua adalah catat hasilnya. Kemudian bandingkan dengan prediksi. Kriteria suksesnya adalah jika nilai aktual berada dalam selang kepercayaan sebanyak 95%, confidence interval dari nilai prediksinya. Nah,
Nah, kemudian sebagai kesimpulan, sebagai penutup, dalam menguasai RSM ini dapat memberikan tiga keuntungan besar, yaitu yang pertama adalah efisien tinggi, menemukan titik optimum tanpa harus membuang waktu dengan ribuan percobaan trial dan error secara buta. Kemudian yang kedua, yaitu presisi matematis, mengubah tekanan, mengubah tebakan menjadi model regresi yang tervalidasi secara statistik. Kemudian yang ketiga adalah panduan keputusan, memberikan parameter yang sangat jelas atau desirability index untuk memastikan proses industri stabil dan siap dieksekusi. Selalu ingatlah prinsip, yaitu work smarter, optimize better. Terima kasih.